saya mohon izin sebentar. Saya mau tawarkan dulu ya. Ada satu bahasan lagi, masih terkait dengan berdiri, belum memulai sholat. Tapi ini hanya singkat sebetulnya. Boleh saya teruskan dulu sampai tuntas dulu ini. Kemudian kalau ada waktu silahkan Anda bertanya. Atau kita cukupkan di sini dulu, kemudian kita diskusi. Pilih yang mana? Tuntaskan dulu ya. Baik, kalau ingin dituntaskan, maka mohon izin satu orang dulu berdiri. Agak cepat. Boleh yang tadi atau yang lain? Antum, Bapak, baik. Saya minta satu berdiri dua, nggak apa-apa dua-duanya. Antum tunggu di sini, Bapak di sini. Nah, Bapak pakai peci, Bapak jadi imam ya. Di sebelah sini, baik. Ke kiblat Pak ya, karena kiblatnya di sana. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang antum sudah berdiri, fokus. Persoalan berdiri kita merapat tadi sudah selesai. Tapi kan jamaahnya belum dimulai. Sholat berjamaah itu nggak mungkin semua berdiri sama-sama. Mesti ada satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Sekarang ini imamnya, ini makmumnya satu. Saya serahkan kepada antum, sholat akan dimulai. Silahkan antum berada di mana. Bismillah. Baik, sebentar. Yakin? Mau tanya kawan? Teman-teman? Baik. Saya kunci ya. Tuh, coba lagi. Ya, baik. Baik. Alhamdulillah imamnya baik. Yakin? Boleh saya kunci? Saya kunci jawabannya. Perhatikan sini. Lihat berdirinya. Yakin berdirinya begini? Baik ya, pelan-pelan. Ini makmum, ini imam. Bagaimana posisinya? Jika imamnya sendiri, dan sudah pasti imam sendirian, tidak mungkin imam berdua. Makmum sendiri. Oke, makmum sendirian, posisinya ini sudah baik di samping kanannya imam. Jadi ini imam, ini makmum. Di samping kanan ini bagaimana posisinya? Itu ada dua cara untuk teman-teman yang ikhwan ya, yang laki-laki. Pertama, Anda bisa berdiri sejajar dengan imamnya. Jadi tidak ada yang lebih maju atau mundur. Jangan diralat. Ingat ya, berdiri sejajar, tidak ada yang lebih maju dan mundur. Berdasarkan keterangan nanti di hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tengah berada sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Daud di antara nomor hadis 1367, ada juga kemudian keterangan di hadis Muslim ketika sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sejajar dengan beliau. Jadi posisinya sejajar, tidak ada yang lebih maju, dan ini rapat saja. Dan semaksimal mungkin berdiri seperti tadi, lurus depan belakang, rapat. Jelas sampai sini teman-teman yang ikhwan khususnya? Jelas, baik. Riwayat kedua, dan ini yang sangat populer dilakukan, dan ini juga baik ya. Itu adalah imam posisi maju sedikit dibanding dengan makmum, tapi kaki masih menempel sama, gak ada jarak. Ada yang mengatakan jarak satu kepalan. Itu saya belum temukan keterangannya. Ya, belum temukan. Saya nggak temukan. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun saya belum temukan. Gitu ya. Nah, jadi tidak usah kita mengambil jarak, cukup menempel saja. Yang penting nanti ada posisi imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmumnya. Jelas sampai sini? Taib. Ini satu makmum. Datanglah kemudian makmum kedua. Siapa? Baik. Pertanyaan pertama, kenapa antum terlambat? Ayo. Orang udah mulai sholat, antum baru datang. Antum kemana aja? Ini yang jadi masalah nih, jangan diulang ya. Baik ya. Saya dapat tanya, antum yang masbuk, saya nggak ikutan. Kenapa antum masbuk itu pertanyaan pertama? Saya dulu di sini. Yang dua ini dulu ya. Yang satu tahan sebentar. Mohon izin di sini sebentar. Duduk dulu. Sekarang, mohon maaf Pak ya, peran berbeda untuk antum berdua. Ini suami, ini istri beliau. Mohon doanya ya. Fokus. Baik, itu atau ini ayah, ini anak perempuan. Posisi anci ada di mana? Ayo. Enggak usah. Yakin? Ingat-ingat dulu. Jelas? Pak, sekarang perhatikan. Kalau ini suami, ini istri, atau laki-laki ini perempuan, yang satu mahram ya, dengan mahram yang sama, yang baik, maka posisinya dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tepat di belakang. Jelas ya? Dan itu pun tolong diberi jarak. Jangan jarak satu sujud, jarak dua sujud. Agak lebih mundur lagi. Jelas ya? Supaya nanti ketika muncul anak laki-laki bisa mengambil saf yang ini,
ya, atau nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Oke, jadi cukup ini mundur di belakang kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tempatnya darurat misalnya, seperti Nabi pernah beliau kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sampai ketika sholat malamnya akan dilakukan, ada Sayyidah Aisyah bergeser tangan beliau ini sampai menyentuh kakinya Nabi. Ya, apa tandanya? Ada orang sholat, sampingnya pasangannya tidur, kemudian bergerak tangannya menyentuh kaki suaminya. Apa tandanya? Baik, ada dua tanda. Pertama, tidurnya nggak di kasur seperti kita, di bawah kan. Kalau di kasur yang tersentuh bukan kaki, yang tersentuh tangan. Ini bagaimana menunjukkan kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain waktu kita bahas persoalan ini. Yang kedua, bukan cuma sempit. Orang katakan RS6, RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah gitu kan. Dia mau selonjoran terkena tangan kepada kaki suaminya, kan? Ya, ini menunjukkan bahwa ruangan terbatas. Dalam kondisi terbatas itu darurat, gak ada masalah. Tapi dalam kondisi, bahkan ketika beliau berumah tangga dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, itu pernah ketika rukuk begini, terkenalah bagian Nabi. Saking sederhananya gitu tempat tinggal beliau. Taib. Nah ini kondisi begini, tepat di belakang. Jelas ya? Baik, nah sekarang saya ganti. Mohon izin Pak ya, mohon dengan sangat. Ini perempuan, ibu. Ini anak perempuan. Antum mau kemana sekarang? Baik, alhamdulillah. Gak apa-apa, salah gak ada masalah gitu kan. Benar saya curiga justru. Antum benar terus dari tadi ini. Baik, ini suami, ini istri, ya, ibu, ini anak perempuan. Mohon izin Bu, posisinya seperti ini. Ya, jadi kalau perempuan dengan perempuan langsung di sebelah kanan, dan tolong tidak ada alternatif yang kedua. Hanya sejajar, rapat sejajar. Ini tidak ada yang lebih maju. Hadis di An-Nasai awsatuhunna, ya di tengah-tengahnya tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Jadi imam sejajar dengan makmumnya dan rapat di sini. Datanglah kemudian adik perempuan yang kedua. Silakan. Enggak ditepuk, Mas? Baik. Seluruhnya. Namun demikian, kemudian ada jemaah datang. Pak, mohon izin. Ini sudah penuh Pak safnya. Mohon dikasih jeda sedikit. Ya. Atau maju sedikit aja nggak apa-apa. Baik. Ini saf sudah penuh Pak. Bapak mau kemana? Silakan. Ya. Yakin? Baik. Ya. Ini sangat baik sekali. Perhatikan. Ini saf sudah penuh seluruhnya. Ya, tersisa tinggal di belakang bagiannya. Apa yang dilakukan? Posisi sedang sholat ya. Maka ini sudah baik. Jangan mengambil ke sisi kanan atau kiri, tapi tepat di belakang imam di tengah. Jelas di sini? Nah, ini sah ya berdiri ini. Hanya ada ajaran sunnah yang disebut oleh para ulama bahkan sering dilupakan saat ini. Apa di antara sunnahnya? Sesungguhnya kalau bisa ya, ini hanya boleh dilakukan kalau jamaahnya sudah paham dengan hukum ini. Ya, kalau belum diedukasi, belum mengerti, antum jangan paksa-paksa. Sudah di depan begini, ini di belakang misalnya. Nah, mundur gitu kan? Nah, ini nggak ngerti. Ya, misal. Nah, ini kalau tidak paham jangan dipaksakan. Tetap berdiri seperti ini, dan ini akan dilengkapi insya Allah dalam hukum yang benar. Malaikat mengisi safnya, dan antum mendapatkan bagian dari jamaahnya. Paham sampai sini? Baik, dan kalaupun paham dengan hukumnya, jangan digunakan untuk bermain-main. Karena pernah terjadi juga sebagian wilayah yang paham tentang hukum ini, dipraktekkan, dia tepuk yang ini, tepuk, ini mundur, ini yang maju ke depan begini. Nah, itu pernah kejadian, dan jadi masalah. Silakan teman-teman. Baik ya. Oh, kuat saya.